Novel kakak senior saya terlalu kuat. Bab 20. Xiao Yi mengikuti Xiao Cheng dan pergi dengan curiga dan datang ke suatu tempat. Ini adalah tempat tertinggi di Tianyu Peak. Berdiri di sini merendahkan, Anda dapat melihat tempat utama Tianyu Peak. Xiao Yi bisa melihat pohon di tempat terbuka besar di depan pintu. Dari jarak beberapa mil, Xiao Yi, sebagai kultivator, bisa dengan jelas melihat saudara senior kedua Lu Shaoqing yang santai di tempat tidur gantung. Xiao Hong terbaring di kepala Lu Shaoqing, tak bergerak, dan sepertinya tertidur. Melihat penampilan Lu Shaoqing yang santai, Xiao Yi menetakkan giginya karena marah. Bajingan kakak kedua akan menggertakku. Pada saat yang sama, Xiao Yi tidak mengerti niat Xiao Cheng. Tuan, apa yang kamu bawa ke sini? Xiao Cheng menunjuk ke bawah dan berkata sambil tersenyum, lihatlah. Di bawah ini, ada semua bangunan puncak Tianyu mereka, dan banyak tempat kosong. Xiao Yi melihatnya untuk sementara waktu, tapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Gelap, tidak ada yang cantik. Xiao Yi masih tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Cheng. Di sini dia juga ada di sini, dan dia telah melihat adegan di bawah ini. Melihat wajah Xiao Yi masih bingung, Xiao Cheng menunjuk ke suatu tempat lagi, mengklarifikasi tujuannya, dan berkata, lihatlah di sana. Akhirnya, mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Xiao Cheng, Xiao Yi melihat adegan yang membuatnya tak terlupakan. Seekor naga, naga putih menari di udara, menjulang di awan. Ini seperti naga sejati yang turun ke dunia, mengejutkan hati orang. Besar, kakak senior. Xiao Yi terkejut. Ternyata guru telah memintanya untuk datang untuk melihat kultivasi senior Broadville. Naga itu, Xiao Yi telah melihat. Ketika dia pertama kali memasuki gua pedang, dia diintimidasi oleh naga putih kecil. Naga putih kecil yang menggertaknya tampak persis sama dengan naga saat ini, tapi itu hanya yang kecil. Jari pedang berinkarnasi. Mata besar Xiao Yi menunjukkan keheranan, itu terlalu kuat. Meskipun niat pedang Jian berubah menjadi naga putih, itu tidak mengungkapkan napas sedikit pun. Jika bukan karena menunjuk Xiao Cheng, Xiao Yi tidak akan menemukannya untuk sementara waktu. Setelah melihatnya untuk sementara waktu, Xiao Yi berseru, saudara senior benar-benar kuat. Mampu mengendalikan niat pedang seperti ini. Dapat dilihat bahwa kedalaman kendonya. Xiao Cheng tersenyum sedikit, menunjuk ke tempat Lu Shaoqing berada, dan berkata, lihatlah saudara senior kedua Anda lagi. Berbicara. Dari Lu Shaoqing, ekspresi Xiao Yi segera tegang. Saudara senior kedua yang penuh kebencian, saudara senior kedua yang jahat, benar-benar membiarkan saya pergi bekerja untuk lunasi utang. Xiao Yi melihatnya untuk sementara waktu dan tidak menemukan apa-apa. Dia berkata, Tuan, saudara senior kedua tidak memiliki apa-apa di sana, dia malas. Dibandingkan dengan kakak senior kedua dan kakak senior, itu benar-benar terlalu jauh lebih buruk. Satu bekerja keras untuk kultivasi, yang lain malas, dua ekstrem. Xiao Yi sepertinya mengerti dan menatap Xiao Cheng, Tuan, apa yang kamu bawa ke sini berarti aku tidak ingin belajar dari kakak senior kedua. Bisakah saya tidak mendengarkan kakak laki-laki kedua? Ada baiknya jika saya tidak mendengarkan kakak kedua, saya tidak harus bekerja di restoran, dan saya tidak harus marah dengan orang-orang itu. Baca lebih banyak novel gratis di situs web kami, pinyurlcom254z8b. Ini masalah besar, aku akan meminta keluargaku untuk mengirim beberapa baturo, dan kemudian aku bisa mengembalikannya ke bos Fan. Xiao Cheng menggelengkan kepalanya dan malah bertanya pada Xiao Yi pertanyaan lain, apakah Anda tahu bagaimana mereka menjadi murid saya? Xiao Yi dengan ragu-ragu mengatakan apa yang dia dengar hari ini, saudara senior kedua berkata, mengatakan bahwa guru, kekuatanmu tidak baik pada waktu itu, dan tidak ada yang mau menyembahmu sebagai seorang guru. Ketika Xiao Cheng mendengar ini, dia langsung meniup jenggotnya. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Apalagi yang dia katakan? Pria bajingan. Melihat bahwa itu tuannya tampak marah,
Xiao Yi mengangkat lehernya dan melanjutkan, dikatakan bahwa itu pada saat itu, saudara laki-laki yang agung adalah seorang fana, merajalela sampai-sampai dia dipukuli, Tuan, kamu menyelamatkannya, dan kemudian menggunakan ini untuk membiarkan dia menyembah Tuan. Xiao Qifeng marah, dan benar-benar mengatur saya di depan adik perempuannya seperti ini, dan berkata, ini benar-benar pria bajingan. Xiao Yi meneripkan matanya, wajah kecilnya penuh keraguan, dan berkata, bukankah itu? Xiao Qifeng dengan tegas membantah, tentu saja tidak. Wajah kecil Xiao Yi tiba-tiba meledak, dan dia tampak renah-renah. Saudara senior kedua yang penuh kebencian itu benar-benar berbohong padaku. Ketika kakak seniormu datang untuk menyembah guru, tidak ada yang mau menerimanya, dia sudah berusia 11 tahun, dan dia masih manusia. Pada usia seperti itu, kultivasi akan lebih lambat daripada banyak orang, itu akan sulit, dan prestasi masa depan tidak akan tinggi. Saya melihat bahwa dia memiliki kepribadian yang tenang dan tegas, jadi saya berpikir untuk memberinya kesempatan dan menerimanya sebagai murid besar. Kemudian, Xiao Qifeng menghela nafas dengan nada, saya tidak berharap bahwa itu menerima dia akan membawa murid terbaik yang pernah ke Tianyupea. Berani, rajin, serius, berani, tidak pernah tersentak, jenius sejati, ini adalah murid terbaik yang pernah saya terima. Setelah Xiao Yi mendengarnya, dia juga menghela nafas di dalam hatinya, dan kemudian dia sedih. Aku benar-benar naif. Tuan, di mana kakak senior kedua? Bagaimana kau menerima dia sebagai magang? Xiao Qifeng bertanya secara retoris, apakah dia memberitahu Anda cara memuja saya sebagai guru? Xiao Yi berkata dengan jujur, katakan guru, Anda berlutut dan memohon untuk membawanya sebagai magang. Orang bastar. Xiao Qifeng melompat seperti guntur, dan dia sangat impulsif untuk menarik badannya, dan bergegas turun dan menebas Lu Shaoqing. Xiao Yi bertanya dengan hati-hati, guru, ini seharusnya tidak benar, kan? Tentu saja itu tidak benar, Xiao Qifeng berkata dengan marah. Pada saat itu, saudara senior Anda dipandang tidak baik dan dipukuli, dan hanya dia yang berdiri untuk membantu saudara laki-laki senior Anda. Kemudian, saya menawarkan untuk menambil saudara senior Anda sebagai magang, dan saudara senior Anda menawarkan untuk menambil saudara senior kedua Anda bersama-sama. Jika tidak, dia tidak akan menyembah saya sebagai guru. Itu sebabnya aku membawanya masuk. Kalau tidak, siapa yang ingin meminta bajingan kecil ini? Berbicara, Xiao Qifeng menutupi dadanya, sedikit serangan jantung. Kamu tidak tahu betapa banyak masalah yang disebabkan bajingan kecil ini setelah dia masuk. Ketika nenek moyang Anda masih ada, puncak kerajaan surgawi kami diberi nama di majelis sekte, dan kami semua adalah objek pujian. Pada saat itu, Tianyupea adalah model untuk faksi Ling Xiao. Kemudian, sejak saudara senior kedua Anda masuk, majelis sekte diberi nama, dan kebanyakan dari mereka dikritik oleh kepala. Wajah lamaku sudah hilang. Seluruh faksi Ling Xiao tahu bahwa itu ada pemalas di Tianyupea. Jika bukan karena kakak seniormu yang mendukung facade di sini, aku tidak akan memiliki wajah untuk tinggal di Ling Xiao sekte. Xiao Yi melihat Xiao Qifeng menutupi dadanya dengan ekspresi yang menyakitkan. Aku tidak tahu mengapa, dia tiba-tiba merasa jauh lebih baik di dalam hatinya. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, Master adalah korban terbesar dari kakak senior kedua. Dibandingkan dengan guru, dia tidak banyak dirugikan oleh saudara senior kedua. Xiao Yi sepertinya memahami niat Xiao Qifeng lagi, dan berkata, guru, kamu membawaku ke sini untuk tidak terlalu marah. Apakah kakak laki-laki kedua adalah orang seperti itu? Ahem, bukan itu alasannya.